Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Masuklah kamu ke dalamnya dengan salam, dengan selamat. Inilah hari keabadian. Bagimu apa yang kamu inginkan, dan ada lagi tambahan dari sisi kami. Itu arti sederhananya surat Qaf ayat yang ke-31 sampai ayat 35. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kembali saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat Qaf ayat 31 Allah taala menjelaskan kelak, kata Allah, surga itu akan didekatkan kepada orang-orang takwa dalam jarak yang tidak jauh. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu akan didekatkan kepada orang takwa dalam jarak yang tidak jauh. Ayat ini memberi isyarat, memberi kesan bahwa surga itu sudah ada, sudah diciptakan Allah, tapi belum didekatkan kepada kita. Kelak ada waktunya surga itu didekatkan. Sekarang surga itu masih jauh, karena itu dia disebut jannah. Jannah itu artinya sesuatu yang belum tampak atau sesuatu yang tidak terlihat. Dari kata jannah itu ada kata, karena jin itu tidak tampak dan tidak terlihat. Dari kata itu ada kata janin. Kenapa janin disebut janin? Karena tidak tampak dan tidak terlihat. Surga kenapa disebut jannah? Karena surga itu belum ditampakkan Allah atau belum bisa kita lihat karena jaraknya yang masih jauh dengan kita. Kelak ada masanya surga itu didekatkan kepada kita. Karena itu rahasia Allah, ada yang gaib, ada yang tampak. Surga itu bagian yang gaib, dia sudah ada tapi belum tampak. Karena andai surga ditampakkan Allah, maka hidup kita tidak normal. Hidup kita menjadi tidak wajar lagi. Kalau surga ditampakkan Allah, saya yakin tadi sebelum azan setengah jam atau mungkin jam 10 pagi sudah. Karena surga belum ditampakkan Allah, maka kita hadir ke masjid banyak yang terlambat. Coba apa bahasa Nabi? Kalau ada orang sholat sunat 2 rakaat di waktu setelah azan subuh dia sholat sunat 2 rakaat, maka kata Nabi dia mendapatkan nilai lebih dari dunia dan isinya. Itu dipastikan itu. Siapa yang sholat sunat 2 rakaat setelah azan subuh, maka dia mendapatkan lebih dari dunia dan isinya. Tapi ini belum tampak. Karena belum tampak itu tidak banyak orang yang tertarik. Andai ditampakkan Allah, jangankan dunia dan isinya. Sekarang begini, kalau Pak Gubernur atau Pak Wali Kota memberi pengumuman, siapa yang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh di masjid, maka dapat Innova 1 unit. Lalu diberdirikan Innova banyak, ketinggalan azan subuh. Ini dunia dan isinya, dijanjikan Allah begitu. Nah, kenapa tidak banyak yang mendapatkannya? Karena belum ditampakkan Allah. Surga juga begitu. Andai surga ditampakkan Allah, kita tidak akan beli mobil, tidak akan buat rumah, tidak akan beli pakaian mewah. Semua harta kita sedekahkan. Bahkan kita pun tidak akan tidur. Semua waktu kita untuk beribadah kepada Allah, walhasil hidup kita menjadi tidak normal lagi. Rahasianya itu Allah sembunyikan surga
supaya Allah tahu siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar jujur dalam kesalehannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, nanti kata Allah, surga itu akan didekatkan kepada kita. Saat didekatkan itulah baru kita tahu bahwa memang surga itu tidak ada bandingannya dengan dunia. Yang dalam hadis Ibnu Majah, besok semua orang akan datang ke surga menempuh jarak yang panjang. Dalam sebuah hadis dijelaskan nanti akan dibentangkan Allah titian di atas neraka jahanam untuk semua orang menuju surga, yang titian itu ditempuh dalam jarak perjalanan 21.000 tahun. Jadi ke surga itu panjang, lama, dan itu baru titian di atas jahanam. Kita belum bicara tentang hisab dan mizan, kita baru bicara tentang titian saja. Yang kata Allah, walau nasya'u latamasna ala ayunihim fastabaqus sirat fa anna yubsirun. Semua orang akan melewati titian atau sirat yang dibentangkan. Ini ada hadis yang menjelaskan, hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira orang-orang yang berjalan ke masjid. Misalnya kita mati ya mati saja, tidak ada urusan. Kalau mati selesai urusan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Saya yakin kita tidak akan sholat Jumat, kita tidak akan beribadah, kita tidak akan berbuat baik. Untuk apa kita beribadah? Kita mati. Karena itulah dunia disebut dunia. Dunia itu artinya kehidupan yang paling rendah. Tidak ada kehidupan yang mutunya paling rendah kecuali dunia. Karena itu dunia disebut dunia. Semua yang ada di atas dunia hanyalah kepayahan. Tidak ada yang tidak payah. Siapapun payah di atas dunia ini. Kaya dia payah dengan kayanya, miskin dia payah dengan miskinnya. Semua orang berada di atas kepayahan. Begitulah dunia. Dan itulah kenapa dunia disebut dunia. Karena dunia itu artinya yang paling rendah, yang paling buruk, yang paling hina. Nah, ada kehidupan yang disebut kehidupan yang sempurna. Namanya ada sakit, tidak ada tua, dan tidak ada mati. Nah, kata Allah, ketika surga nanti didekatkan, inilah yang dulu saya janjikan kepada kalian. Dan janji Allah itu pasti, bahwa yang baik akan mendapat kehidupan yang baik, yang tidak baik akan mendapat kehidupan yang tidak baik. Kata Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun la falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, pasti mendapatkan kehidupan yang sempurna, dan kehidupan yang sempurna itu adalah kehidupan di surga Allah kelak. Siapa yang akan mendapat surga Allah itu, yang dijanjikan itu? Kata Allah, satu, likulli awwab, semua orang yang bertobat kepada Allah. Para hadirin, ternyata surga Allah itu bukan rajin puasa sunat, yang haji umrah, tidak. Kata Allah, surga itu bagi yang bertobat kepada Allah. Karena itu kata Nabi, tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. Kenapa? Karena boleh jadi orang tidak punya amal, tapi masuk surga jika dia bertobat kepada Allah. Karena itulah dalam hadis Bukhari disebutkan dulu, kata Nabi, pernah ada orang membunuh 100 orang. Dia sudah membunuh 100 orang. Lalu dia ingin bertobat. Lalu dia mendatangi sebuah majelis, hendak bertanya kepada guru yang di sana apakah masih ada pintu taubat untuknya. Di tengah jalan dia mati, belum sampai ke pengajian dia sudah mati. Maka malaikat ribut, orang ini mau dibawa ke surga atau ke neraka. Maka perintah Allah kepada para malaikat, ukur jarak rumahnya ke tempat pengajian, lalu hitung langkah kakinya. Setelah dihitung langkah kaki ke surga dengan rahmat saya. Orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Itu kenapa Allah diberikan sifat Ghafurun Rahimun, Maha Pengampun, langsung memberi rahmat. Ada orang bermaksiat, berdosa, 70 tahun dia berdosa, bermaksiat, tidak ada amal kebaikan. Di ujung hidupnya dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Cukup itu syarat dia masuk surga. Karena surga, kata Allah, bagi yang bertobat kepada Allah. Makanya para hadirin, jangan bersedih, jangan berkecil hati kalau masa lalu kita banyak maksiat. Saya di masa muda dosa saya terlalu banyak, ibadah saya tidak ada. Sekarang di hari tua baru saya sadar, baru saya taubat. Allah akan hitung taubat di penghujung hidup. Karena surga bukan untuk yang ahli tahajud, kata Allah, bagi yang bertobat kepadanya.
Hafiz itu yang menjaga larangan Allah. Agama ini para hadirin ada perintah, ada larangan. Salat, puasa, zakat, haji, tahajud, baca Quran itu namanya perintah. Tapi ada larangan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyakiti hati orang, jangan menzalimi orang. Andai tidak ada ibadah yang lain, cukup menghentikan larangan Allah itu menjadi sebab orang masuk surga. Cukup dia menghentikan larangan Allah. Tidak perlu dia tahajud, tidak perlu dia baca Quran, tidak perlu dia yang lain-lain. Mungkin dia salat 5 waktu saja tambah puasa Ramadan. Setelah itu dia hentikan saja semua larangan Allah. Cukup itu dia masuk surga. Karena kata Allah surga itu hafiz bagi yang menjaga diri dari larangan-larangan Allah. Karena menjaga diri dari larangan Allah itu perkara yang di surga. Maka kalau ingin kembali ke surga, tahan diri dari larangan Allah. Kalau Allah mengatakan jangan ini, sudah berhenti saja. Karena cukup itu syarat kita masuk surga. Karena kata Allah, surga itu bagi yang hafiz, yang menjaga diri dari larangan-larangan Allah. Lalu kata Allah, man khasyiya rahmana bil ghaib. Surga itu diciptakan bagi yang takut kepada Allah ketika sendiri. Dan orang ramai terlihat seperti orang baik, seperti orang saleh. Ketika sendiri baru dia bermaksiat kepada Allah. Surga bukan orang saleh di dekat orang ramai. Surga itu untuk orang taat, orang takwa, orang baik ketika tidak ada orang. Sebab dosa ini terjadi ketika sendiri. Ketika bersama jarang manusia berbuat dosa. Kalau ada manusia takwa ketika sendiri, takut kepada Allah ketika tidak ada orang, itulah surga yang dijanjikan Allah untuk mereka. Yang hatinya takut ketika sendiri, bukan ketika bersama. Dan yang terakhir kata Allah, wajah abi qalbin munib, dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dulu kita para hadirin lahir ke muka bumi tanpa dosa. Tidak ada dosa dengan Allah, tidak ada dosa dengan manusia. Bila kita pulang kepada Allah, membawa banyak dosa, baik kepada Allah maupun kepada manusia, dipastikan tidak ada surga untuk kita. Karena itu para hadirin, lazimkanlah beristighfar setiap hari. Karena Nabi itu tidak pernah kurang istighfarnya dalam sehari 70 kali. Kata Nabi, saya punya masa-masa malas. Semalas-malasnya saya, di hari yang paling malas itu istighfar saya 70 kali dalam sehari. Kenapa kita banyak istighfar para hadirin? Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang. Kata Nabi, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan menunda istighfar di sore hari. Belum tentu kau melihat matahari terbenam. Bila kau berada di sore hari, fala tantaziril. Karena itu para hadirin, setiap hari lazimkan istighfar. Kenapa? Allah hanya memberikan surga bagi yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, sebagaimana dia dulu dilahirkan dari perut ibunya. Itulah janji Allah kepada orang-orang takwa yang ternyata dari semua syarat-syarat masuk surga tadi tidak ada disebutkan di situ tahajud, puasa sunat, baca Quran. Bagaimana orang masuk surga kata Allah? Pertama, dia bertobat. 2, menjaga diri dari larangan Allah. 3, merasa takut kepada Allah dalam keadaan sendiri. Dan yang keempat, dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dulu seperti dia dilahirkan di bumi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-ahya wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allah